Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Kartikasari, NRP 1840100445, mahasiswi Prodi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan intisari hasil kegiatan kuliah praktik kerja atau KPK yang dilaksanakan di kantor pemerintah Kecamatan Ibun pada 18 Januari 2021 sampai 20 Februari 2021. Dalam pelaksanaan pelaporan hasil kuliah praktik kerja ini dilakukan di bawah bimbingan Dr. Haji Heru Setiawan, SEMM. Yang latar belakangi penelitian ini adalah yang pertama tuntutan globalisasi. Pada era globalisasi sekarang ini sungguh syarat dengan berbagai persaingan yang begitu ketat dari berbagai bidang di dalamnya. Sebagai organisasi yang maju, tentunya dituntut untuk mampu menyesuaikan diri serta terus melakukan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan mengelola sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam setiap kegiatan organisasi perusahaan ataupun instansi. Artinya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk mencapai kemajuan organisasi tersebut. Kedua, organisasi dituntut untuk maju. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugas dengan efektif, efisien, produktif, dan profesional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi. Karena pada hakikatnya, manajemen sumber daya manusia merupakan gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat dominan pada setiap organisasi ataupun instansi. Sementara penilaian kinerja merupakan tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pegawai bagi kelangsungan aktivitas perusahaan di dalamnya. Penilaian kerja ini dilakukan meliputi hasil kerja, jangka waktu, serta perilaku pegawai. Kemudian kecamatan sebagai instansi pelayanan publik dituntut untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan citra, kerja, dan kinerja instansi pemerintah menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintah yang baik atau good governance. Kemudian yang ketiga, dasar hukum dari penilaian kinerja. Ini adalah peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Dan yang menarik perhatian adalah mengenai apresiasi dari Kemenpan RB Republik Indonesia yang mengapresiasi bahwa Kabupaten Bandung merupakan pionir di Jawa Barat dalam sosialisasi penilaian kinerja dengan mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Dengan PP Nomor 30 Tahun 2019, PNS harus tahu mau dibawa kemana pekerjaan serta instansi 5 tahun ke depan. Jangan sampai reformasi birokrasi ini hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai tanpa dirasakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah adanya permasalahan dalam penilaian kinerja pegawai khususnya pada instansi pemerintah dan teridentifikasi di kantor pemerintah Kecamatan Ibun. Ini yang pertama adanya central tendency error, yaitu penilaian yang dilakukan dengan asumsi berdasarkan pada rata-rata kinerja. Ini setiap karyawan dianggap memiliki nilai yang sama dalam kinerjanya. Kemudian yang kedua adalah leniency and strictness bias, atau bias terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilaian ini merupakan akibat dari adanya keinginan penilai untuk tidak mempersulit atau memberikan kemudahan kepada individu yang akan dievaluasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama mengenai kebijakan, kedua tujuan, dan yang ketiga adalah mengenai kendala dari penilaian kinerja pegawai di kantor pemerintah Kecamatan itu. Metode yang digunakan dalam kegiatan praktek kerja ini yang pertama adalah mengenai ruang lingkup. Kegiatan ini dilakukan di kantor pemerintah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung yang berkedudukan di Jalan Oma Anggawi Sastra, nomor 399, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung.
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada pelaksanaan kegiatan KPK ini, saya mengambil bidang kajian penilaian kinerja pegawai yang membahas mengenai kebijakan, tujuan, dan kendala penilaian kinerja pegawai di kantor pemerintah Kecamatan Ibun. Pelaksanaan KPK ini yang dapat saya lakukan berkenaan dengan bidang kajian, ini yang pertama mengupdate sistem informasi kepegawaian berupa pengupdatean e-personal dan e-layanan pada website Simpel BKPSDM Kabupaten Bandung. Kemudian lalu yang kedua mengupdate laporan data urut kepangkatan periode Februari 2021. Ketiga, memeriksa kelengkapan berkas pengajuan pensiun dan kenaikan pangkat pegawai tahun 2021. Dan yang keempat, melakukan pengupdatean, pengecekan, dan pencetakan berkas penilaian kinerja pegawai tahun 2020 melalui Sasikap atau Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Kabupaten Bandung. Kebijakan penilaian kinerja pegawai di kantor pemerintah Kecamatan Ibun, baik pejabat struktural maupun fungsional, ini mengacu pada kebijakan pemerintah daerah, yaitu Peraturan Bupati Bandung tentang penilaian kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung dengan mengadaptasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Adapun pada pelaksanaannya, penilaian kinerja dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan penilaian kinerja, tindak lanjut, serta sistem informasi kinerja PNS. Tentunya ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Di PP ini, perencanaan kinerja juga terdiri dari penyusunan dan penentuan SKP dengan memperhatikan perilaku kerja. Kemudian yang menjadi indikator dari penilaian kinerja PNS ini terdiri dua unsur. Yang pertama adalah hasil kerja. Ini merupakan hasil kerja yang dicapai pada unit kerja sesuai sasaran kinerja pegawai atau SKP. Adapun secara penyusunan SKP ini di lingkungan kantor Kecamatan Ibun, yang pertama untuk SKP bagi pejabat pimpinan tinggi disusun berdasarkan perjanjian kinerja unit kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Yang kedua, untuk SKP bagi pejabat administrasi disetujui oleh atasan langsung, dan SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi atau unit kerja. Kemudian yang kedua adalah unsur perilaku kerja. Ini terdiri dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Untuk penilaian perilaku kerja ini dilakukan dengan membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan. Kemudian penilaian perilaku kerja ini dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan atau bawahan langsung. Selain dua unsur ini, terdapat dua unsur penunjang lain yang dapat dijadikan penilaian, yaitu penilaian tugas tambahan dan penilaian kreativitas. Lalu yang menjadi tujuan dari penilaian kinerja di kantor pemerintah Kecamatan Ibun adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang pegawai negeri sipil dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun hasil dari penilaian kinerja ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan pegawai negeri sipil antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Pelaksanaan dan implementasi penilaian kinerja pegawai di kantor pemerintah Kecamatan Ibun ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Adapun tata cara penilaiannya, ini yang pertama, pada awal tahun berjalan, seluruh PNS wajib menyusun dan mengisi kontrak kinerja atau SKP. Yang kedua, SKP merupakan salah satu poin yang dinilai dalam penilaian kinerja atau prestasi pegawai. Ini di samping merupakan formulir sasaran kinerja pegawai atau SKP yang terdapat di lingkungan
kantor pemerintah Kecamatan Ibun. Yang ketiga, apabila terdapat tugas tambahan atau tugas selain tupoksi, maka tugas tambahan disajikan dalam lembar terpisah. Tahap tata cara penilaian yang keempat adalah penilaian kinerja dilaksanakan selama 1 periode atau 1 tahun, kecuali pada masa tersebut terjadi mutasi jabatan. Maka SKP dan penilaian kinerjanya harus dinilai dan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan baru. Dan pada akhir periode, SKP yang dinilai adalah jabatan baru. Yang selanjutnya adalah penilaian dilakukan oleh pejabat penilai, yaitu atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala sebagian atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Di sini pejabat penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Dan yang keenam adalah form hasil penilaian prestasi kerja berisi nilai akhir pegawai. Ini di samping merupakan form hasil penilaian yang terdiri dari unsur yang dinilai. Poin yang pertama ini poin A adalah SKP atau sasaran kinerja pegawai. Nilainya berupa angka presentase dikali bobot, misalnya 70 atau 80. Kemudian poin B-nya adalah perilaku kerja. Ini adalah penilaian mengenai perilaku dan attitude karyawan selama bekerja. Kemudian nilai untuk masing-masing unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah rata-rata dari nilai sub-sub unsur penilaian. Setiap unsur penilaian menentukan dulu nilainya dengan angka, kemudian ditentukan nilai sebutannya. Misalnya sebutan sangat baik ini untuk angka lebih dari 90, kemudian baik untuk rentan 76 sampai 90, cukup untuk rentan 61 sampai 75, dan kurang untuk 51 sampai 60, dan sebutan buruk untuk nilai angka 50 ke bawah. Kemudian setiap unsur penilaian ditentukan nilai sebutannya dan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dimuat dalam prestasi kerja pegawai atau P2KP. Dan ini penilaian kinerja pegawai tidak berpengaruh secara langsung terhadap gaji maupun tunjangan. Akan tetapi penilaian SKP berpengaruh pada persyaratan pengembangan karir dan kenaikan pangkat maupun golongan pegawai. Apabila pegawai tersebut mendapatkan nilai SKP kurang dari baik selama 2 tahun berturut-turut, maka pengembangan karir dan kenaikan pangkat atau golongan pegawai tersebut akan terhambat. Dengan terhambatnya kenaikan pangkat atau golongan, maka akan menghambat pula kenaikan gaji atau tunjangan pegawai tersebut. Kemudian kendala dalam penilaian kinerja pegawai di kantor pemerintah Kecamatan Ibun, ini yang pertama, adanya kesulitan yang dihadapi pegawai dalam menyusun SKP, sehingga terdapat perbedaan antara jabatan dengan tugas atau butir-butir kegiatan yang harus dilakukan. Yang kedua, kesulitan dalam menggunakan aplikasi atau website sistem informasi pegawai dan sistem penilaian kinerja pegawai. Ini karena berbasis online yang memungkinkan terjadi error dan menghambat dalam hal pengupdatean serta pelaporan hasil kinerja. Yang ketiga, masih adanya halo effect, yaitu penilaian yang cenderung subjektif. Yang keempat, memberikan peringkat rata-rata kepada semua pegawai. Ini adanya kecenderungan untuk memberikan peringkat semua pegawai dengan cara yang sama, yaitu dengan memberikan nilai rata-rata. Yang kelima, kecenderungan atasan yang bersikap terlalu baik atau terlalu longgar. Ini adanya keinginan penilai untuk tidak mempersulit atau memberikan kemudahan kepada individu yang akan dievaluasi. Dan yang keenam, penilaian dipengaruhi oleh kegiatan yang paling akhir. Karena kegiatan terakhir baik atau buruk cenderung lebih diingat oleh penilai. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbandingan antara hasil pelaksanaan KPK yang telah dilakukan dengan teori yang diterima selama masa perkuliahan maupun literatur yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Bahasan yang pertama adalah mengenai manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia ini ialah komponen penting dalam kehidupan yang akan menunjang kebutuhan manusia, baik dalam organisasi maupun individual. Ini terdapat beberapa pengertian dari ahli mengenai manajemen sumber daya manusia. Ada dari Hasibuan tahun 2019, kemudian Ganyang tahun 2018, dan Mangkunegara tahun 2016. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, pengarahan dan pengendalian yang diterapkan dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia berupa perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir, dan hubungan industrial lainnya. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Kular dalam Irianto tahun 2001 yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Edi Sutrisno, MSI, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2016 halaman 7-8. Yang pertama adalah memperbaiki tingkat produktivitas, kemudian yang kedua memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang ketiga meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Selanjutnya adalah mengenai penilaian kinerja. Kinerja sendiri merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ini menurut Prawiro Sentono dalam Sinambela tahun 2016. Dan mengenai pengertian penilaian kinerja sendiri, ini ada menurut beberapa ahli, yaitu Ripai dan Basri dalam Segoro halaman 108 pada tahun 2018, dan juga menurut Bilga tahun 2018. Dari pengertian-pengertian ini dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan salah satu sarana dalam melakukan penilaian terhadap seorang pegawai. Apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan pegawai dalam rangka mencapai pekerjaan secara optimal, yang terlihat dari beberapa aspek, yaitu penentuan penilaian dan kualitas dari beberapa objek yang dinilai. Dengan demikian, penilaian kinerja juga merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya. Adalah mengenai tujuan dari penilaian kinerja. Ini menurut Marwansyah tahun 2016 halaman 232. Ini adalah tujuan dari penilaian kinerja. Kemudian asas-asas penilaian kinerja ini diambil menurut Kasmir tahun 2018 halaman 201. Ini asas penilaian kerja ini yang pertama adalah objektif, biasanya dilakukan dengan realistis, terukur, menantang berdasarkan skala prioritas. Yang kedua adil, yang ketiga transparan. Kendala dari penilaian kinerja PNS ini diambil menurut Sutrisno pada tahun 2016. Beberapa kesalahan yang umumnya terjadi adalah yang pertama kesamaan dengan penilai, bias, halo efek, hubungan jabatan, dan penilaian rata-rata. Selanjutnya akan dibahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan KPK di kantor pemerintah Kecamatan Ibun. Yang pertama, kebijakan tentang penilaian kinerja, yaitu berdasarkan kebijakan pemerintahan daerah, yaitu Peraturan Bupati Bandung tentang penilaian kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, dengan mengadaptasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Selanjutnya, mengenai tujuan pelaksanaan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang PNS dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Serta yang ketiga adalah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penilaian kinerja, yaitu masih adanya subjektivitas dalam penilaian, penyamarataan nilai, kecenderungan atasan yang bersikap terlalu baik atau terlalu longgar, kurangnya apresiasi kepada pegawai yang lebih berprestasi, dan kurangnya objektivitas penilaian. Terakhir, terdapat beberapa saran terkait penilaian kinerja yang mungkin bermanfaat untuk kantor pemerintah Kecamatan Ibun. Pertama, melakukan beberapa pengecekan yang berulang terhadap hasil kinerja pegawai sehingga lebih akurat dan tepat
sehingga pegawai yang mempunyai prestasi kerja yang baik mendapatkan penilaian yang objektif atau sesuai dengan prestasi kerja yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya. Kedua, penilaian dilakukan secara objektif dan berorientasi pada hasil pekerjaan, tidak melulu berorientasi pada proses maupun subjek yang mengerjakannya. Dan yang terakhir, untuk membantu objektivitas penilaian kinerja, sebaiknya dilengkapi dengan data pendukung untuk menghindari kesalahan penilaian. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai intisari hasil pelaksanaan kegiatan KPK yang telah saya lakukan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari persiapan, pelaksanaan, bimbingan, serta pelaporan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.